kembali lagi di podcast Kepo Terus. Kali ini aku gak sendirian lagi loh. Halo. Boleh perkenalkan lebih dahulu namanya? Oke, saya sendiri namanya Desi Kartika Cahyani. Kalau teman-teman biasa panggil Desi. Dan kakak rumahnya di mana? Alamat saya di Guntur, Desa Bogosari, Kabupaten Demak. Asal sekolah kakak? Kalau saya dari sekolah MA Anur Bakalrejo. Awal kakak tertarik dengan Saka Bhayangkara itu karena apa? Saya tertarik di Saka Bhayangkara sendiri itu karena saya ingin mengembangkan minat saya di bidang keamanan masyarakat, ketertiban lalu lintas, dan banyak hal lain yang ada di dasar-dasar kepolisian yang ada di Saka Bhayangkara. Sejak kapan kakak bergabung di Saka Bhayangkara? Saya bergabung di Saka Bhayangkara dari tahun 2024 sampai sekarang. Kalau saat itu saya masih di kelas 11 dan sekarang saya sudah duduk di kelas 12. Apa alasan kakak tertarik di Saka Bhayangkara? Oke, saya bergabung di Saka Bhayangkara sejak kelas 11 sampai sekarang. Sekarang saya duduk di kelas 12. Kalau tahunnya saya bergabung di tahun 2024 sampai sekarang. Kapan kakak tertarik dengan Saka Bhayangkara? Saya tertarik di Saka Bhayangkara itu sejak dari kelas 10. Dulu saya tuh kepengen ikut Saka Bhayangkara karena minat di bidang kepolisiannya yang mempelajari dasar-dasar kepolisian, ketertiban, dan banyak hal lainnya. Bagaimana respon orang tua saat kakak ikut pelaksanaan itu? Wah, awalnya sih terkejut. Loh, Mbak ngapain ikut kayak gitu? Cuman setelah saya jelasin gini, lama-lama orang tua saya malah support sampai sekarang. Alhamdulillah. Menurut kamu sendiri, apa itu arti Saka Bhayangkara? Saka Bhayangkara sendiri adalah satuan karya kepramukaan yang berada di bawah naungan kepolisian. Awal mula. Gimana kakak awal mula masuk di Saka Bhayangkara? Awal mulanya tuh dulu saya kan emang sudah minat di pramuka. Terus saya pengen ngembangin skill saya nih. Wah, kira-kira nyari apa ya? Saya scroll di sosmed. Nggak sengaja ketemu promosinya Saka Bhayangkara. Terus kebetulan banget dari kakak kelas saya itu ada yang join. Saya nanya-nanya dong ke beliau. Terus lama-kelamaan ya gitu saya diarahin. Terus masuklah saya di Saka Bhayangkara. Apa saja kegiatan rutin di Saka Bhayangkara? Kegiatan rutinnya bisa melalui latihan rutin mingguan, itu materinya bisa mulai dari ketertiban lalu lintas, ketertiban masyarakat, cara menangani bencana, dan banyak hal lainnya deh pokoknya yang seru-seru. Kegiatan mana yang menurutmu paling menarik? Oke, untuk kegiatan yang paling saya sukai sendiri itu saat saya belajar cara penanggulangan bencana alam. Saya jelasin dulu, di Saka Bhayangkara itu ada 4 krida. Yang pertama ada krida lantas, krida PBB, krida Tipmas, dan krida TPTKP. Ya, itu apa bedanya semuanya? Oke, untuk krida lantas sendiri itu lebih ke kita mempelajari tentang bagaimana cara peraturan lalu lintas, cara hukum-hukum lalu lintas, dan lain sebagainya tentang peraturan-peraturan di lalu lintas. Terus untuk krida PBB, kita belajar mengenai gimana sih caranya penanggulangan bencana alam, semisal ada kebakaran, longsor, dan bencana-bencana lain. Untuk krida Tipmas, kita belajar tentang bagaimana cara kita menertibkan masyarakat, seperti saat ada kemalingan, gimana sih cara nanganinya. Nah, kita belajar di krida Tipmas. Oke, untuk yang TPTKP, kita belajar gimana caranya menangani tempat kejadian perkara. Seperti kita semisal ketemu dengan kecelakaan, nanti kita belajar semua hal-hal tentang tempat kejadian pertama di krida TPTKP. Kalau di Saka Bhayangkara itu dilatihi baris-baris atau enggak? Wah, tentunya iya dong. Pas angkatan saya di 2024 kemarin, hampir setiap pertemuan, hampir 1 jam sendiri untuk latihan PBB. Jadi di situ ya kalau panas ya panas beneran. Sebelum diajari krida-krida tersebut, melewati pelatihan dulu gak sih? Oke, untuk sebelum diajari krida-krida tersebut, kita itu biasanya ada acara pengukuhan. Di situ kita ditempa dulu gimana mentalnya, gimana solidaritasnya, jiwa korsanya. Nah, setelah kita lulus dari pengukuhan tersebut, di latihan mingguan berikutnya baru kita diajari mengenai krida-krida tersebut. Biasanya rutinan setiap minggu itu ada jadwalnya. Seumpama pertemuan tanggal sekian kita belajar tentang krida lantas, di tanggal sekian kita belajar tentang krida PBB dan seterusnya. Apa manfaat terbesar saat kamu ikut Saka Bhayangkara? Oke, manfaat yang terbesar yang saya alamin pribadi itu tingkat kepercayaan diri dan mental. Di Saka Bhayangkara sendiri itu
bener-bener mental kita tuh dibentuk. Jadi nggak ada lagi tuh menye-menye lah, kayak aku nggak bisa, aku nggak mau. Semuanya pasti bisa asal berani mencoba. Apakah kamu merasa disiplin saat mengikuti Saka Bhayangkara? Wah, tentunya disiplin itu menjadi nomor 1 di Saka Bhayangkara. Didikan pertama yang diajarkan itu sebelum mental ya disiplinnya dulu. Kalau kita nggak disiplin, wah siap-siap sih dapat sanksinya. Apakah kegiatan ini membuatmu lebih percaya diri? Wah, tentunya soalnya di sana kita diajarin cara berbaur, gimana caranya ngomong di depan umum. Kayak kita kalau ngomong sama teman-teman kan kalau di lokasinya harus pakai bahasa Indonesia. Jadi, ya membuat lebih terbiasa aja buat ngomong. Bagaimana pengaruh Saka Bhayangkara terhadap kehidupan sehari-hari? Oke, untuk pengaruh Saka Bhayangkara sendiri di saya itu saya jadi lebih berani. Di Saka Bhayangkara saya dilatih untuk jadi orang yang berani, nggak takut-takutan, berani mencoba. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari saya jadi lebih berani untuk mencoba hal baru, ngelakuin sesuatu yang beda banget deh sama dulu diri saya yang dulu. Pernah nggak kamu merasa lelah atau kesulitan saat mengikuti kegiatan? Wah, tentunya pernah dong. Apalagi kan Senin sampai Sabtunya saya sekolah, Minggunya harus kegiatan lagi. Cuman saya mikir, inget banget dulu awalnya masuk tuh karena apa? Masa mau nyerah di sini? Jadi saya tepis semua itu rasa lelah. Gimana cara kamu membagi waktu saat acara sekolah dengan kegiatan Saka Bhayangkara itu? Cara saya membagi waktu ya karena Senin sampai Sabtu saya sekolah, Minggunya kebetulan kan saya nggak ada kegiatan lain, jadi saya bisa fokus di Saka Bhayangkara. Cuman pas lagi ada kegiatan lain ya harus pinter-pinter bagi waktu. Kayak kita seumpama sayanya lagi ada jadwal di Saka pagi, berarti jadwal yang di sekolah lainnya saya alihin ke sore atau siangnya. Menurutmu apa nilai yang paling penting di Saka Bhayangkara? Nilai yang paling penting itu di sana tentang kedisiplinan, keberanian, dan jiwa solidaritas. Jadi di sana bakal kerasa banget tuh jiwa solidaritasnya. Apakah ikut Saka Bhayangkara ingin membuatmu jadi polisi? Kalau waktu itu sih pernah kepikiran ya. Cuman kalau dipikir-pikir lagi kayaknya saya cocok di bidang lain deh. Jadi saya mundur, nggak jadi deh nerusin ke bidang polisi. Ya, kenapa? Ya. Kurang tinggi badan. Iya. Salah satunya itu, guys. Masa kurang dhuwur? Kurang. Tinggimu gak ada 160, please. Emang kalau jadi polisi? 160 lah minimal. Iya. Mungkin nek kurang ya bisa nek. Siapakah tokoh atau sosok yang menginspirasi kamu dalam kegiatan ini? Kalau saya sendiri tuh punya sosok yang saya lihat tuh kayak, wah keren banget, itu ada di senior saya. Dia itu kayak sifatnya tuh optimis banget, kayak nggak pernah nyerah, walaupun kadang teman-temannya malah jadi gantungin ke dia. Cuman dia ya nggak masalah, selama dia bisa dia tetap bantu, dan dia tetap solid banget sama teman-temannya. Jadi kakak itu tuh jadi sosok inspirasi banget buat aku. Itu kakak pembimbing kamu sendiri? Bukan, kakak senior. Jadi angkatan di atas saya. Itu tidak ada pembimbingnya? Ada pembimbingnya sendiri dari Pamong Binmas. Iya Binmas ya, betul. Apakah ada temanmu yang ikut bergabung saat melihat pengalamanmu? Waktu itu sih ada, cuman pas dia terjun langsung, faktanya dia nggak kuat sampai akhir. Malah endingnya ya gitu, putus di tengah jalan. Tapi aku seneng sih dia udah berani nyoba. Ya. Bagaimana kamu melihat Saka Bhayangkara dalam bentuk generasi muda? Oke, saya sendiri sebagai generasi muda melihat Saka Bhayangkara tentunya sebuah organisasi yang positif, di mana di dalamnya itu kita diajarkan hal-hal positif, hal-hal yang bermanfaat, dan tentunya membuat kita menghindari hal-hal yang akan merugikan kita di masa depan. Jika ada adik kelas yang ingin gabung, apa saranmu untuk dia? Untuk saran saya untuk adik-adik yang mau gabung nih, kalau mau gabung, kakak hargain banget niat kamu. Cuman kalau udah mutusin gabung, pastiin kamu juga harus punya tekad yang kuat untuk nuntasin sampai akhir. Jangan sampai jatuh di tengah jalan, berhenti, sayang banget. Apa harapanmu untuk Saka Bhayangkara ke depannya? Harapan saya sendiri tentunya Saka Bhayangkara bisa lebih dikenal banyak remaja ya.
Apalagi di masa-masa produktif kayak gini, kegiatan-kegiatan di Saka Bayangkara itu bakal berpengaruh banget di kehidupan kita. Terutama di bagian mental kita yang bakal dilatih untuk kuat. Ya, maaf. Ya, gak apa-apa. Apa sih yang bikin kamu penasaran sampai kamu ingin gabung? Yang bikin saya penasaran tentunya tuh kegiatan-kegiatannya ya, kan ngelihat postingannya di medsos, terus cerita-cerita dari kakak kelas saya. Tentunya saya penasaran dong, wah kok seru banget. Akhirnya saya gabung deh sampai sekarang. Jadi kakak kelas kamu itu ada yang ikut Saka Bayangkara? Ada, dan saya diarahin untuk join ya dari kakak tersebut. Plano. Aduh. Kali latihan. Waktu pertama kali latihan, apa yang kamu rasakan? Wah, pertama kali latihan saya rasanya tuh deg-degan. Kayak, wah serba disiplin nih, serba tegas nih. Cuman lama-kelamaan ya saya bisa menyesuaikan diri, malah seru kesannya. Bisa bareng-bareng sama teman, dilatih disiplin, dan lain-lain hal. Yang ikut Saka Bayangkara itu dari sekolah mana saja? Wah banyak, karena kita kan ikut Saka Bayangkara di naungan Polres nih. Nah, kita itu dari sekolah-sekolah yang ada di kabupaten bisa ikut join semuanya. Asal dia punya minat, boleh join. Jadinya itu nggak dari sekolahan sendiri yang buat Saka Bayangkara? Bukan, Saka Bayangkara itu dari naungan kepolisian. Biasanya kalau ada yang dari Polsek, cuman kalau saya pribadi gabungnya yang dari Polres. Jangkau rumahmu sama Polres itu jauh apa? Mungkin kurang lebih makan waktu 45 menit. Kalau jalannya pelan, kalau ngebut ya bisa 30 menit sampai. Kamu di situ berangkatnya sendirian atau ada teman yang sama-sama ikut Saka? Wah, kebetulan kalau dari kecamatan saya berangkatnya sendirian. Dan teman-teman yang lain dari kecamatan lain. Kita berangkatnya sendiri, nggak ada barengan. Iya, biasa sendiri. Dilatih berani di situ kan. Oke. Ada nggak momen lucu atau mengagetkan saat ikut kegiatan? Kalau momen lucu tuh kadang momen-momen sama teman-teman sih. Teman-teman saya tuh kalau lagi serius ya serius banget, cuman kalau lagi lucu, bercanda gitu, wah sampai sakit perut bisa-bisa bercanda sama mereka. Mengagetkan? Yang mengagetkan itu apa ya? Yang mengagetkan apa ya? Enggak sih, agak kaget ya. Mengagetkan gitu. Pernah nggak ngerasa males latihan tapi tetap datang karena itu tanggung jawab? Wah, hampir tiap hari sih kalau lagi males ya. Emang kalau lagi rajin-rajinnya ya tetap semangat. Cuman kalau lagi males tuh keinget, ya males banget nih berangkat. Cuman kok punya tanggung jawab, berarti ya harus tetap berangkat, mau nggak mau tetap berangkat karena tanggung jawab itu. Cuman karena tanggung jawab itu, jadi semangatnya muncul lagi. Ada gak pengalaman yang bikin terharu saat kamu ikut Saka Bayangkara? Wah, ada dong. Itu tuh saya ingat banget, itu setelah pelantikan. Teman-teman saya tuh pastinya ya capek semua dong, abis kegiatan, jalan-jalan segala macem. Cuman di situ kita kayak masih jiwa solidaritasnya tuh masih kenceng banget. Satu teman saya itu bikin kesalahan kan. Nah, teman-teman yang lain itu kayak sergap banget bantuin. Kayak saya tuh bikin, wah bener-bener sesolid ini ya. Itu bener-bener saya bikin terharu banget sih. Jadinya nggak ada egoisan gitu? Nggak ada. Di sana kita keluarga, di sana kita sama. Keren. Apakah ada pesan untuk teman-teman yang belum ikut Saka Bayangkara? Oke, untuk pesan saya yang belum ikut, segera ikut deh. Kita gembarkan lagi Saka Bayangkara, karena benar di sana kita bakal banyak banget belajar hal baru, belajar tentang banyak banget dasar-dasar kepolisian, kita belajar gimana caranya menghargai sesama, solidaritas, dan banyak hal lainnya. Jadi, yang belum join, langsung deh join sekarang. Menurutmu satu kata yang bisa gambarin di Saka Bayangkara itu apa? Seru. Beneran, di Saka Bayangkara itu rasanya seru banget. Asal kamu punya niat yang kuat, bakal kamu ngerasain banyak banget pengalaman yang bener-bener seru banget. Terima kasih Kak Desi Kartika sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Saya juga terima kasih banget nih udah diajak ke sini, jadi saya bisa sharing-sharing pengalaman dan lain-lainnya. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton podcastku kali ini. Sampai jumpa di podcastku selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.